Nuno Mendes. Nuno Mendes ya. Dia itu nggak punya tinggi badan yang kayak tingginya itu sekitar 178 sampai 180 cm, tapi dalam duel udara dia itu selalu menang dalam duel udara. Itu yang membuat dia luar biasa semalam pertandingan. Justru menurut saya yang mungkin harus jadi man of the match selain Vitinha ya. Menurut saya itu semuanya harus, karena man of the match semalam itu Vitinha, tapi menurut saya itu Nuno Mendes deserve untuk jadi man of the match. Karena beberapa duel udara itu dia menang, padahal tinggi badannya itu nggak terlalu, karena memang dia back sayap menyerang. Tapi dia selalu menang duel udara lawan pemain-pemain Ceko yang tinggi-tinggi gitu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel Triangle Football. Di video kali ini kita bakal ngobrol mengenai pertandingan semalam antara Turki melawan Georgia, pertandingan yang seru banget, dan juga Portugal melawan Ceko yang tentunya pertandingannya juga seru banget. Tanpa memperpanjang kata, kita langsung aja masuk ke Olala episode kelima untuk pertandingan semalam. Let's go. Oke guys, jadi untuk pertandingan semalam antara Turki melawan Georgia itu pertandingan paling seru ya. Selain dari antara Spanyol dan juga Kroasia dan juga Jerman melawan Skotlandia. Jadi pertandingan Turki dan juga Georgia itu pertandingan yang hitungannya itu saling tukar serangan gitu. Meskipun di babak pertama itu Georgia lebih kebanyakan kayak bertahan, tapi Georgia itu memainkan permainan counter attack yang cepat banget. Dapat bola mereka langsung passing ke penyerangnya dan langsung inisiasi untuk langsung serang. Mereka nggak mau passing lama-lama kayak main position bola lagi. Ketika mereka berhasil intersepsi bola atau berhasil merebut bola, mereka nggak mau passing lama-lama di tengah lapangan. Mereka langsung inisiasi untuk counter attack dan berusaha untuk menciptakan peluang. Kalau memang susah untuk masuk ke dalam kotak penalti, mereka bakal berusaha untuk shooting dari luar kotak penalti. Dan itu seru banget semalam pertandingan antara Turki dan juga Georgia. Nah, untuk Turki sendiri, mereka juga melakukan konsep yang sama, tapi karena memang komposisi pemain dari Turki lebih diunggulkan di atas kertas, jadi mereka tuh kebanyakan memainkan position ball dulu, kemudian mencari ruang dari sayap penyerang back sayapnya untuk main crossing. Kalau memang kesusahan untuk crossing, mereka akan mencoba untuk shoot dari luar kotak penalti karena punya Hakan Calhanoglu dan juga Arda Güler ya. Terbukti dari semalam itu shooting, kita lihat statistiknya untuk penguasaan bola Turki itu 56% untuk full time-nya, kemudian Georgia itu 44%. Nah, untuk tembakan dari kedua tim, Turki itu 22 tembakan. Jadi ini wajar ya, kenapa tadi saya bilang kalau nggak punya peluang untuk main dari crossing, mereka bakal shooting aja dari luar kotak penalti. Dan juga dari Georgia 14. Jadi ini hitungannya jual beli serangan yang seru banget, dan semalam itu nontonnya puas banget gitu. Ada dua tim yang betul-betul saling tukar serangan dan juga melakukan inisiasi yang bikin kita itu semangat untuk nontonnya. Kemudian untuk on target, Georgia 5 dan juga Turki 8. Semalam itu gol pertama dari Turki itu golnya cantik banget, dari bola first time shot, volley tapi first time shot lagi, dan itu golnya cantik banget. Golnya itu cantik banget dari Turki, itu memang mungkin salah satu kontender untuk gol terbaik ya di Euro 2024 ini. Kemudian gol keduanya lagi nggak kalah bagusnya, itu dari Arda Güler, salah satu calon peraih Golden Boy, dan semalam itu dia menunjukkan dirinya bahwa dia pantas untuk bisa memenangkan Golden Boy karena performanya semalam itu luar biasa banget ya Arda Güler. Cara dia untuk membuka ruang untuk menerima bola, kemudian passingnya, kemudian mencari rekan-rekannya untuk bisa create space, kemudian menciptakan peluang dengan shootingnya itu luar biasa. Dan terbukti dia bisa mencetak satu gol dari luar kotak penalti dengan bola placing yang membuat kiper itu kesusahan untuk menahan tendangan keras dari Arda Güler. Itu udah bola placing, bola keras lagi. Jadi luar biasa, itu betul-betul gol yang sangat indah, berkelas dari seorang Arda Güler. Nah, untuk gol ketiganya, kita kalau nonton kita tahu sendiri ya, mereka pas di menit-menit akhir Georgia bermain
full counter, jadi sampai kipernya juga maju untuk corner kick, dan akhirnya karena corner kicknya nggak membuahkan hasil, bolanya berhasil direbut sama pemain Turki, dan akhirnya kebobolan karena memang gawangnya udah kosong, dan memang pemain Georgia juga semuanya berada di area pertahanannya Turki. Jadi ketika bola dikuasai, pemain Turki langsung menggiring bola sendirian dan berhasil mencetak gol ketiga dan membuat Turki menang 3-1. Nah, Arda Güler keluar sebagai man of the match dari pertandingan semalam antara Turki dan Georgia, karena memang dia pantas, dia deserve untuk jadi man of the match. Memang penampilannya luar biasa. Oke guys, untuk pertandingan kedua antara Portugal melawan Ceko, ini pertandingan yang lumayan awal-awalnya itu boring karena Portugal tuh hanya bermain penguasaan bola, tapi emang ada beberapa peluang yang luar biasa diciptakan oleh Portugal, cuman ya strikernya Cristiano Ronaldo, dan kita harus bisa ngelihat bahwa memang umur Cristiano Ronaldo itu udah 39 tahun dan pasti kualitasnya juga agak sedikit menurun. Nah, kita lihat aja 2 peluang emas yang Cristiano Ronaldo dapatkan itu, tendangannya semua tuh berhasil dipatahkan oleh kiper dari Ceko ya. Kipernya Ceko itu semalam tampil luar biasa. Ada mungkin 5 peluang atau 6 peluang dari Portugal yang berhasil dia save gitu. Luar biasa sih kalau semalam kiper Ceko. Kalau memang dia nggak buat save sebagus semalam atau penampilannya nggak luar biasa seperti semalam, mungkin Portugal bisa menang 5-1 atau 4-1 gitu. Nah, waktu udah masuk ke paruh kedua, di babak kedua itu, di babak kedua ya, Portugal itu emang bermain semakin agresif, cuman mereka akhirnya kebobolan juga ketika di counter sama Ceko ya, dari skema serangan balik. Kemudian karena emang Portugal itu bagusnya itu transisinya dari menyerang ke bertahan itu luar biasa ya. Ketika mereka menyerang itu mereka offensif banget, tapi ketika mereka defense itu mereka defense banget, dan semua pemain itu bakal turun untuk defense selain Cristiano Ronaldo yang tetap stay untuk counter attack. Nah, ketika mereka counter attack itu cuma 2 orang aja yang bertahan di belakang, Ruben Dias dan juga Pepe. Bahkan kadang Ruben Dias pun maju untuk bantu menyerang. Jadi hitungannya itu tersisa Pepe aja yang berada di bagian belakang untuk berusaha untuk nge-defense nanti kalau bolanya tiba-tiba counter attack. Itu luar biasanya Portugal, cuman tetap kecolongan juga di menit ke 60, di menit ke 62 ya kalau nggak salah ya. Di menit ke 62 Portugal kecolongan, dan skema golnya hampir sama seperti skema gol pada umumnya di pertandingan Euro ini ya. Shooting dari luar kotak penalti, karena memang banyak kontestan dari Euro ini gaya bertahannya itu luar biasa, jadi nggak ada cara lain untuk mencetak gol selain shooting dari luar kotak penalti. Dan juga Diego Costa, kiper dari Portugal itu nggak bisa menahan shooting keras dari luar kotak penalti dari pemain Ceko, Provot. Kita lihat komposisi pemain, emang sewajarnya memang Portugal harus menang semalam ya, karena memang kualitas pemainnya Portugal itu pemain Eropa semua. Kemudian dari Ceko sendiri, mungkin yang kita kenal itu hanya Patrick Schick saja. Selain dari itu, kayaknya nggak ada yang kita kenal gitu. Maksudnya yang familiar di telinga kita itu cuman Patrick Schick aja, penyerang dari Leverkusen. Tapi dari Portugal itu hampir semua pemainnya itu kita kenal. Dari penyerang depan sampai kipernya itu kita kenal semua pemain-pemainnya. Nah, setelah Portugal ketinggalan dari Ceko, Portugal udah mulai membuat penyerangannya itu lebih pragmatis ya, shooting dari luar kotak penalti aja gitu. Terbukti dari shootingnya Bruno Fernandes, kemudian Vitinha dan Bruno Fernandes itu yang mengambil inisiasi untuk shooting dari luar kotak penalti. Tapi akhirnya itu Portugal berhasil mencetak gol, cuman dari skema bola crossing, kemudian Cristiano Ronaldo heading tapi kena tiang, dan kemudian disambut bola reboundnya, di follow up rebound itu dari Diego Jota, cuman akhirnya itu golnya dianulir karena offside dari Cristiano Ronaldo. Jadi bahunya itu yang offside, bukan tangannya. Kalau tangan itu kan nggak bisa cetak gol ya. Aturan offside itu kan, rulesnya itu kan bagian tubuh yang bisa untuk mencetak gol itu yang dianggap offside. Selain dari itu, meskipun lewat dari garis line pertahanan, tetap nggak dianggap offside. Nah, bahunya Cristiano Ronaldo itu offside, udah lewat dari garis lainnya pertahanan Ceko, jadi
dianggap offside dan golnya dianulir. Tapi akhirnya Portugal itu berhasil menyamakan kedudukan dari gol bunuh diri. Sebenarnya itu yang cukup mencuri perhatian ya semalam ya. Untuk menurut saya yang gaya mainnya itu bagus banget, itu menurut saya itu siapa nih namanya? Siapa ya? Nuno Mendes. Nuno Mendes ya. Dia itu nggak punya tinggi badan yang kayak tingginya itu sekitar 178 sampai 180 cm, tapi dalam duel udara dia itu selalu menang dalam duel udara. Itu yang membuat dia luar biasa semalam pertandingan. Justru menurut saya yang mungkin harus jadi man of the match selain Vitinha ya. Menurut saya itu semuanya harus, karena man of the match semalam itu Vitinha, tapi menurut saya itu Nuno Mendes deserve untuk jadi man of the match. Karena beberapa duel udara itu dia menang, padahal tinggi badannya itu nggak terlalu, karena memang dia back sayap menyerang. Tapi dia selalu menang duel udara lawan pemain-pemain Ceko yang tinggi-tinggi. Terbukti di gol penyamak kedudukan itu dia menang duel udara, kemudian diantisipasi sama kiper Ceko, tapi bolanya rebound karena backnya Ceko, namanya Hranac, dan akhirnya gol bunuh diri. Nah, di gol kedua dari Portugal itu luar biasa ya skemanya. Itu memang gak disangka-sangka dari pemain pengganti. Pedro Neto, dia dribble dari sayap kiri, kemudian through ball, bolanya berhasil diantisipasi oleh pemain yang sama yang buat gol bunuh diri ya, si Hranac, cuman bolanya kelewat dan berhasil disambut sama Conceição yang baru masuk di menit ke 90-an apa 89 atau 88 dan berhasil mencetak gol pertamanya untuk timnas Portugal. Luar biasa. Semalam itu Portugal berhasil melakukan comeback yang luar biasa di menit-menit akhir ya. Itu menarik sekali dan juga bikin saya sebagai pendukung Portugal itu jadi deg-degan untuk nonton penampilan Portugal semalam. Soalnya emang penampilan Cristiano Ronaldo udah memang ya kualitasnya masih oke, tapi di atas lapangan menunjukkan kalau memang umurnya itu tidak bisa menjadi apa lagi, umurnya itu udah menunjukkan kalau memang Cristiano Ronaldo itu nggak semaksimal dulu ketika masih muda. Itu ketika dia berada di tampil sebagai seorang goal poacher, memang agak menurun sedikit ketika finishingnya, tapi masih tetap oke dan dia berhasil ngelit teman-temannya sebagai seorang kapten, berhasil membawa Portugal untuk comeback melawan Ceko. Oke guys, itu dia untuk pembahasan mengenai pertandingan semalam, obrolan sepak bola untuk Euro semalam antara Turki melawan Georgia dan juga Portugal melawan Ceko. Nah, kalau teman-teman semua punya saran atau komen atau juga argumen yang teman-teman pengen sampaikan atau mungkin gak setuju sama apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi di sana. Oke guys, terima kasih udah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.